Hadirin jamaah salat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita awali ta'lim perdana, ta'lim pertama ini di dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin, sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Hadratin mukarramin, para hadirin jamaah, saudara-saudara sekalian, kajian kitab Riyadhus Shalihin ini yang saya muliakan, saya hormati, wabil khusus pada seluruh pengurus Masjid Al-Muhajirin. Semoga Allah senantiasa berikan keberkahan, kemudahan dalam hidupnya, dalam berkeluarganya, dalam bermasyarakatnya, karena mengurus rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga kita yang hadir dalam taman-taman surga ini diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin untuk istiqamah menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah sekemampuan ketakwaan kita. Mudah-mudahan Allah sematkan nilai-nilai takwa itu pada diri kita sampai akhir hayat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini kita sudah memasuki tanggal 26 Syawal 1445 Hijriah. Artinya tinggal beberapa hari Syawal meninggalkan kita. Setelah Syawal maka masuk dalam kalender namanya bulan. Setelah Syawal apa? Dzulqa'dah. Setelah Dzulqa'dah terus Dzulhijjah. Nanti ada lebaran lagi ya di bulan Dzulhijjah. Oleh karena itu merupakan sunnah dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam serta diamalkan para sahabat ridwan wa ajma'in ketika masih di bulan Syawal berjumpa dengan sanak famili yang baru, maka mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ini athar ya dari beberapa sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari beliau itu ya. Jadi para sahabat membiasakan selesai sholat Idul Fitri, selesai sholat Idul Adha, maka mereka saling mengucapkan dan bertutur ya sapa dengan mendoakan taqabbalallahu minna wa minkum. Kalau di Indonesia terkenalnya apa? Minal aidin wal faizin. Itu tidak ada artinya. Artinya apa minal aidin wal faizin? Artinya diartikan selamat hari raya Idul Fitri ya. Itu padahal minal aidin wal faizin tidak tahu apa maksudnya gitu. Tapi kalau kita reka-reka kira-kira minal aidin ya kita kembali lagi ya, wal faizin maksudnya kembali makan-makan gitu ya, yang sebelumnya apa? Berpuasa, dan kita mendapatkan kemenangan, tapi juga tidak ada memang perintahnya gitu. Atau bahasa Indonesia yang lain apa? Mohon maaf lahir batin yang lainnya, yang biasanya di kita orang Sunda biasanya apa? Apura ya, apura itu. Terkadang kita itu aneh, kita membuat dosanya di komplek ini, tapi minta ngapuranya di mana? Di Jawa Tengah, di Lampung gitu kan, aneh kita. Padahal di sana ndak punya dosa insya Allah kita. Yang tiap hari kita di sini ya, yang banyak dosa itu yang sekitar kita ya, dengan istri kita, dengan anak kita, dengan tetangga kita, dengan keluarga kita gitu, dengan teman yang ada di kantor gitu. Tapi terkadang kita itu aneh, minta maafnya di kampung halaman, padahal kita setahun sekali pulang ke kampung halaman ya.
ya ini tradisi ya, memang minta maaf itu tidak hanya setiap tahun, setiap saat. Bahkan Allah sampaikan dalam surat Ali Imran ayat 133 itu, wasari'u ila maghfiratim min rabbikum, ya segera mungkin minta maaf itu kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Nah, ini penting ya. Jadi sekali lagi amalan para sahabat mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Ada yang menambahkan sholihal a'mal kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kami dan amal ibadah kalian semuanya, amal-amal soleh kalian semuanya, dan setiap tahunnya kalian akan mendapatkan kebaikan dan kebaikan. Nah, jadi itu disunahkan. Nah, dengan istri kita juga sama ya, atau dengan budaya-budaya kita yang lain bolehlah gitu, itu tidak juga bertentangan ya. Jadi budaya-budaya kita, di dalam kita bergembira di dalam Idul Fitri atau Idul Adha, insya Allah tidak bertentangan dengan nilai-nilai syariat. Silahkan mau mengucapkan seperti apa, intinya mengekspresikan bahwa kita ini sudah selesai kan Ramadan dan saling mendoakan. Namun kalau taqabbalu minna wa minkum itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala. Para nabi, para rasul setelah mengerjakan perintah Allah dan selesai, maka mereka mengucapkan Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, gitu. Sebagaimana perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam dengan Nabi Ismail alaihissalam saat selesai menyempurnakan bangunan Ka'bah. Yang bangun Ka'bah itu siapa? Yang bangun Ka'bah? Hah? Yang bangun Ka'bah itu Allah Subhanahu wa taala. Makanya hebat itu. Pusatnya dunia itu di Ka'bah itu. Makanya kalau nggak ada tawaf, itu selesai bumi ini nggak akan berputar. Selama masih ada tawaf, maka bumi itu akan terus berputar. Inna awwala baitin wudi'a linnas. Innamal, tadi gimana ayatnya? Jadi lupa saya ya. Inna awwala baitin wudi'a linnas lalladzi bi Bakkata mubarakan. Ya, pertama kali kata Allah aku bangun rumah di bumi adalah yaitu Baitullah Al-Ka'bah, gitu ya. Pertama kali dibangun oleh Allah SWT dengan tangan Allah SWT langsung. Ya, yang bangun Masjidil Haram itu juga pondasinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Ibrahim pun juga ada, sudah apa? Sudah ada. Nabi Adam alaihissalam turun di bumi sudah ada. Sudah ada Ka'bah itu. Dan pertama kali yang menyelenggarakan ibadah haji siapa? Nabi Ibrahim dengan ibunda Hawa. Ya. Maka ketika dua anak bermasalah saling bunuh-bunuhan, ya bukan saling bunuh sebenarnya, Qabil yang jahat kepada Habil, ya. Jadi nggak saling bunuhan karena Nabi Adam alaihissalam dan juga ibunda Hawa sedang melaksanakan ibadah haji. Keduanya berpesan, hei Qabil, hei Habil, nanti di bulan Zulhijjah engkau berkorban, ya, berkorban. Dengan apa kira-kira? Berkorban apa yang kau cintai, apa yang kau senangi, itu dari apapun itu. Maka betul saat Nabi Adam alaihissalam dengan ibunda Hawa melaksanakan ibadah haji, ritual terakhir, ya, mereka diminta untuk namanya berkorban. Kalau yang jamaah haji namanya menyembelih hewan korban atau udhiyah namanya. Jadi biasanya jamaah haji akan berkorban dua kali ya Pak Haji ya. Pertama karena biasanya jamaah haji Indonesia melaksanakan ibadah hajinya tamato atau kiron
maka kena dam karena melaksanakan umroh terlebih dahulu sebelum haji. Biasanya rata-rata kena itu jamaah haji, makanya ada namanya dam ya. Atau yang kedua nanti pada hari raya Idul Adha atau yang disebut dengan udhiyah, ini dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mengalirkan darah ya, darah korban sebagai takorub kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang pertama kali yang melaksanakan ibadah haji adalah Nabiullah Adam alaihi salam ya. Ketika kedua anak ini mempersembahkan yang terbaik, maka satu diterima, fatukubbila min ahadima walam yutaqabbal minal akhar ya. Jadi bukti diterimanya korban itu kalau zaman dahulu, zaman sekalian, di zaman Nabi Adam maksudnya, itu ada petir dari langit. Petir dari langit kemudian menyambar korban yang ada di situ. Entah kambing, entah domba, entah makanan lah pokoknya gitu. Itu hilang aja pokoknya. Nggak ada bekasnya sama sekali. Ya. Nah, sekarang diadopsi, bawa makanan, bawa kemana? Ke kali, bawa makanan, dibawa ke hutan, ya. Nanti dilihat dimakan nggak? Oh, nggak dimakan-makan gitu. Ya, sesekali hilang dimakan anak-anak, cari layang-layang gitu ya. Carilah, oh ada makanan itu enak banget itu ya. Ada telurnya, ada ayamnya, wah dimakan tuh di apa namanya di hutan atau di ladang gitu ya. Saya pernah itu, makanannya enak banget itu. Nggak tahu itu sesajen atau apa gitu ya. Udah kita makan aja kan gitu, ya. Wah seneng orangnya, nggak ada itu, sudah hilang makanannya, berarti diterima gitu ya, dimakan oleh dedemit gitu ya. Kalau zaman dahulu yang milik Habil itu hilang itu, makanan itu disambar oleh petir, dan satunya lagi miliknya Qabil tidak diterima ya, maka timbullah di situ permusuhan, aku akan bunuh gitu. Tapi Qabil memang Habil tidak melawan ya, dibunuh aja. Nabi Adam tidak tahu karena sedang melaksanakan ibadah haji. Mudah-mudahan kita semuanya bisa melaksanakan ibadah haji, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau besok jamaah sekalian itu mau daftar ya untuk porsi haji, sekarang tahun berapa? 2024, nanti 2045 baru berangkat jamaah sekalian ya. Itu jaraknya kalau nggak salah 13 sampai 15 tahun saat ini ya. Jadi kalau besok daftar ya 2045 mungkin atau 46 baru bisa berangkat ya. Tapi yang jelas nggak apa-apa, niat aja dulu haji gitu ya, niat saja ya, karena haji ini harus istitoah, harus mampu secara finansial, mampu secara fisik gitu ya, dan mampu adanya kesempatan. Kalau nanti ada jamaah sekalian yang ada tawaran haji yang tidak menggunakan ya visa resmi haji, maka fatwa ulama di Saudi itu menyatakan tidak sah haji seseorang. Ini fatwa ulama ya, mufti di Saudi mengatakan jamaah haji yang datang ya kemudian tidak menggunakan visa haji yang resmi, maka hajinya tidak sah. Ini hati-hati ya, kan memang mereka mencuri itu yang nggak punya visa haji itu ya, cari celah gimana bisa masuk ke padang Arafah gitu. Gitu ya. Itu fatwa ulama, itu tidak, fatwa ulama di Saudi maksudnya, itu tidak sah hajinya. Bayangkan ya, tidak sah karena seperti orang mencuri kan. Seperti orang mencuri. Ibarat kita ini mau nonton ya, nggak punya tiket ya, cari tempat mana yang lubang itu. Saya pengalaman dulu ketika kecil itu mau nonton dangdut gitu ya, iya betul itu, padahal ayah saya sedang ngajar santri-santri ya, saya datang gitu minta uang, mau kemana? Nonton dangdut. Bayangkan gitu ya, dulu saya begitu, nggak bayar gitu, cari tempat lubang itu ya, kalau ketahuan kan dikeluarkan gitu ya, atau dimarah-marahin lah oleh security itu ya. Begitu juga haji, ada yang nyuri-nyuri juga kayak gitu. Maka itulah sebabnya fatwa ulama Saudi
mengatakan tidak sah haji seseorang karena tidak resmi tadi. Ya harus izin kan? Apa harus izin? Sedangkan izinnya itu dikeluarkan oleh siapa? Kerajaan Saudi Arabia atau Al-Mamlakah As-Saudiyah itu. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya ditanya dan mengisi beberapa kali ya halal bihalal. Judulnya kira-kira apa kira-kira? Kira-kira kalau halal bihalal pasca Ramadan itu judulnya apa biasanya? Biasanya. Sini udah halal bihalal belum? Belum ya. Udah mau habis ya. Enggak apa-apa, halal bihalal tidak harus. Halal bihalal itu hanya ada di Indonesia. Ya nggak ada di negara lain. Ini ide dari Kiai Haji Abdullah Wahab Hasbuwah ya, atau yang disebut dengan Kiai Haji ya Wahab Abdullah. Ini salah satu pendiri dari Nahdlatul Ulama pada tahun 1948, usul dan dipanggil oleh Soekarno di Istana Negara. Ini politik kita sedang nggak bagus itu ya. Antar elit politik itu saling serang, saling sindir gitu. Gimana caranya untuk meredakan? Maka Kiai Wahab Suwoh usul ya, wahai Bapak Presiden Soekarno, aku punya ide. Ulama ini yang ide itu. Gimana kalau kita mengadakan halal bi halal gitu. Kalau ditulis misalnya pertemuan gitu ya, pimpinan partai politik terlalu tajam itu nanti gesekannya, tapi ditulislah halal bihalal, kemudian terjadilah halal bihalal pada tahun 1948 di Istana Merdeka ya. Itu semuanya akhirnya pada saling memaafkan gitu, dan keluar dari istana dalam keadaan gembira mereka. Maka sampai saat inilah dihidupkan di Indonesia di bulan Syawal itu ada namanya halal bi halal. Maksudnya halal bi halal itu dihalalkanlah gitu ya, kesalahan kita, kekurangan kita ya, kemudian juga ghibah kita, namimah kita mungkin gitu ya, itu dihalalkan. Artinya sudahlah saling memaafkan itu. Jadi kalau negara lain nggak ada namanya halal bi halal. Begitu juga saat ini kita sudah mempunyai Pak Haji presiden baru ya, sudah tidak ada lagi hukum ya yang paling atas kecuali sudah mentok, yaitu di Mahkamah Konstitusi. Sudah tidak ada lagi itu, mau ke atas lagi nggak ada lagi, udah paling tinggi itu ya, sudah ditentukan pemenangnya. Oleh karena itu saya mengajak bagi saya pribadi dan kepada seluruh hadirin sekalian, mari kita saling ya menghormati saat ini karena sudah ditentukan, tidak ada lagi ya, perjuangan sudah bagi yang memilih paslon-paslon tertentu sekarang sudah ditentukan ya siapa presidennya, tinggal kita doakan ya. Adapun mungkin masih ada yang nggak puas, ada kecurangan dan lain sebagainya, masih ada hukuman paling tinggi atau hukum yang paling tinggi, yang paling adil, seadil-adilnya, yaitu nanti di kampung akhirat atau yang disebut dengan pengadilan akhirat, yang Allah bertanya kepada kita tapi tidak perlu jawaban. Dalam surat At-Tin Allah SWT berfirman, alaihissallahu biahkamil hakim. Ini Allah bertanya tapi tidak butuh jawaban karena kita sudah tahu, bukankah Allah adalah hakim yang paling adil kan gitu ya. Ini kan kita nggak butuh jawaban, jawabannya adalah benar, Allah itu adalah hakim yang paling adil. Alaihissallahu biahkamil hakim ya, bukankah Allah itu hakim yang paling adil. Kalau di dunia kan masih nggak adil karena subjektif misalnya gitu ya, nanti di akhirat enggak ya. Jangan takut, kita orang-orang yang beriman, kita yang mempunyai keyakinan bahwa ada hari akhir, ada hari berbangkit, ada yaumul mizan ya, di mana hari perhitungan itu ada, yang menghakimi langsung Allah Subhanahu wa taala betul-betul di atas mizan ya, dihakimin semuanya sampai
binatang, kata Nabi, binatang yang saling kelahi itu dihukumi oleh Allah SWT, saking adilnya Allah. Mana nanti yang terzalimi, mana yang menzalimi gitu. Terus bagaimana akhir kesudahan binatang itu? Sudah hancur, dileburkan oleh Allah SWT. Tapi tahu mana yang zalim dan mana yang terzalimi. Adapun manusia, siapa yang berbuat zalim dan yang terzalimi akan diberikan jazanya. Bagi yang terzalimi maka menjadi salah satu pahala, maka orang yang menzalimi boleh jadi dia akan mendapatkan punishment, akan mendapatkan apa? Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala, boleh jadi ya. Tapi juga nggak tahu kita, karena yang mengadili siapa? Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah hakim yang paling adil. Maka enggak usah kecewa kita. Ya, ada hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah itu enggak pernah tidur. Allah enggak pernah sedikit pun ya tidak melihat kita, dilihat terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan takut kita ya kepada siapapun. Allah melihat kita, Allah mengawasi gitu ya. Sedikit pun Allah tidak pernah tidak mengawasi kita, semuanya atas pengawasan Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha sami'um basir. Allah maha mendengar, Allah tidak tuli. Allah juga maha melihat, Allah tidak buta. Nah, itu sudah kita tenang kalau seperti itu ya. Kita harus hilangkan rasa iri, rasa dengki ataupun fitnah, karena itu bisa menghilangkan pahala-pahala keikhlasan kita. Sebagaimana api, kata Nabi, melahap atau membakar kayu yang kering. Nah itu ya, habis itu. Jangan sampai kita akhirnya menfitnah, kecuali kita punya data lengkap, punya data yang sangat jelas. Nah itu boleh, tapi kita punya pengadilan ya. Kita punya keadilan, ajukan ke pengadilan. Jangan sampai fitnah. Fitnah itu kalau itu benar gitu ya, maka juga yang rugi kita. Kalau itu salah, kita pun yang rugi gitu. Lebih baik sudah kita serahkan semuanya, karena perjuangan sudah ditempuh dari semua pengadilan itu ya, udah ditempuh dan dinyatakan kalah di antara paslon ini, kemudian dinyatakan menang salah satu paslon, sudah. Nah, mari kita bangun negeri yang kita cintai ini dengan bersama-sama. Insya Allah dapat makan gratis, insya Allah ya. Kita lihat aja ya, jadi tidak usah pernah masak ya sama sekalian ya, tidak pernah masak. Itu lumayan itu ya, makan gratis ya. Kita tunggu saja janji-janji dengan hutan. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, tadi saya tanya belum dijawab. Biasanya judul-judulnya berkaitan tentang istiqomah. Bahkan ada judul yang tadi saya baru ngisi, halal bihalal itu istiqomah ya, selama Ramadan, untuk selama-lamanya. Bayangkan itu. Wah, betul ini. Saya bilang, ini benar gak yang membuat tema ini ya? Jangan-jangan tema ini nggak benar itu. Saya kan tanya gitu ya, benar gak kita bisa istiqomah sebagaimana istiqomahnya kita di bulan Ramadan? Saya tanya ya, 3 aja pertanyaan yang mendasar. Membaca Al-Quran. Nah, jangan-jangan setelah pasca Ramadan Quran udah mulai berdebu lagi itu ya, nggak pernah dibaca, nggak pernah disentuh, dilihat aja enggak ya. Waduh, itu baca Quran. Kalau Ramadan minimal kita itu megang itu, setelah pegang kita baca itu paling minimal. Tapi sekarang siapa yang sudah pernah hatam ya? Sekali. Padahal kalau di bulan Ramadan mungkin ada yang sudah setengah bulan, bahkan 3 hari hatam sekali ya kan, sepekan ya itu 10 hari. Tapi sekarang jangan-jangan belum selesai juga surat Al-Baqarah kan. Nah gitu. Itu mau bisa istiqomah baca Al-Quran berat, mau sama dengan Ramadan berat. Qiyamul Lail di dalam Ramadan mungkin tidak akan ketinggalan kita. Bahkan kalau ketinggalan kita ganti ya sholat tarawihnya. Kan sholat Qiyamul Lail di bulan Ramadan disebut dengan
taraweh. Ya, jangan-jangan belum pernah ya. Ya, jangan sampai ya. Ya minimal kalau kita nggak sanggup 8 berapa? Separuhnya lah gitu. Nggak sanggup separuh dari 8, dari 4, maka lebih sedikit lagi. Ini Al-Quran, betapa indahnya dalam Islam itu. Nisfahu awing kusminhu qalila, separuhnya dari 8 berarti 4, awing kusminhu qalila, atau lebih sedikit dari 4 berarti tidak mungkin 1 ya, minimal berapa? 2 ditambah 1 witir ya, itu gampang, tidak mungkin kita bisa sama dengan Ramadan ya, itu baru qiyamul. Infaknya juga sama kan, mungkin setiap malam kita bisa berinfak, nggak tahu itu, pokoknya infak aja di Ramadan ini ya. Tapi jangan-jangan kita baru berinfak tadi keropak jalan, udah jalan belum keropaknya itu ya. Kalau di muhajirin sih enggak semuanya baik-baik orangnya ya. Saya juga lihat enggak ada yang merokok satupun di sini ya, luar biasa sini ya, itu sehat-sehat semua, yakin itu ya, enggak ada tuh enggak ada sama sekali kan, luar biasa, sehat-sehat semua ya. Itu karena di dalam masjid, kalau di luar masjid ya nggak tahu gitu ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, yang istiqomah itu berat banget ya, tapi minimal setidaknya kita ini jemaah sekalian ya, ini sebagai pengingat tadzkirah bagi saya pribadi, setidaknya kita mirip-mirip, tapi miripnya jauh lah gitu ya, amalan-amalan di bulan Ramadan. Fastaqim kama umirtu ya, istiqomahlah kalian sebagaimana aku perintahkan. Memang istimewa Ramadan itu, istimewa. Ada yang setiap hari ya, enggak putus-putus ngasih takjil, itu enggak pernah putus, bahagia rasanya ya. Tapi sekarang sudah enggak ada. Nah, itu sebenarnya bisa diteruskan di dalam puasa-puasa apa? Sunnah, Senin, Kamis ya. Senin Kamis aja dulu buka bersama di sini. Ada nggak buka bersama di sini Senin Kamis? Nah, adalah dianggarkan, nggak usah banyak-banyak lah gitu ya kan, anggarkan itu ya, Senin Kamis gitu. Itu bukti bahwa kita bisa istiqomah, walaupun mungkin hanya beberapa orang saja, nggak apa-apa ya gitu. Ini saya praktekkan di masjid saya juga, khusus hari Kamis itu ada takjil bersama. Nah, minimal pengurus lah gitu. Ini kita memberikan apa? Contoh teladan baik ya. Jadi memang istiqomah di selama Ramadan akan sulit sekali kita dipraktekkan di dalam luar bulan Ramadan. Maka itulah para ulama menginginkan setahun itu bulan Ramadan terus. Tapi jangan khawatir ya jemaah sekalian, sampai Nabi itu memberikan kabar gembira kepada kita ya. Kalau engkau nggak sanggup istiqomah, minimal engkau itu bisa puasa 1 tahun penuh gitu, 1 tahun penuh, yaitu Nabi bersabda, man shoma Ramadan tsumma atba'u sittan min Syawal kasyamid dahr. Barang siapa yang puasa bulan Ramadan dengan sempurna, kemudian diikuti 6 hari di bulan Syawal, maka dia seakan-akan telah berpuasa 1 tahun penuh. Hitungannya adalah puasa Ramadan itu 30 hari ya, dan Allah akan berikan jazanya, kebaikannya itu 10 apa? Kebaikan. Jadi dikali aja 30 hari kali 10 berapa? 300 ya. Kemudian puasa kita 6 hari itu dikali 6 kali 10 berapa? 60. Jadi totalnya 360 hari. Itulah kalender setahun dalam hitungan Qamariyah atau Hijriyah ya. Jadi pas 360 hari. Kalau kalender Miladiyah atau berdasarkan matahari 365 hari. Nah, itu hitungannya. Jadi puasa 6 hari itu setara dengan 60 hari. Sedangkan yang 30 hari setara dengan berapa? 300 hari. Bapak-bapak, yang 29 atau 30? Ya, ada yang 29, ada yang
30 ya. Itu masuk dalam hitungan apa namanya? 1 bulan penuh enggak kalau yang 29? Masuk ya. Jadi tidak usah khawatir yang 30 hari puasanya kemarin itu masuk dalam sempurnanya bulan Ramadan, dan yang 29 hari juga sama masuk sempurna dalam bulan Ramadan. Karena Nabi mengatakan dalam setiap bulan ya atau bulan Ramadan itu hakada ya, itu Nabi SAW mengatakan 3 kali, berarti 30 kali ya. Dan dalam 1 bulan itu terkadang hakada ya, hakada dan hakada. Kemudian Nabi menekuk ya salah satu dari jari jemarinya, itu mengatakan bahwa hitungan bulan dalam 1 bulan dalam kalender Hijriah bisa 30 hari atau 29 hari. Dua-duanya juga sama hitungannya ya, mau 29 atau 30 hari itu sama ya gitu. Maka kemarin itu nggak usah khawatir ya, di akhir Ramadan semuanya ganjil, betul nggak? Semuanya ganjil kan? Yang 30 hari itu menghitungnya juga ganjil aja terus kan? Yang 29 hari juga ganjil. Jadi tahun ini luar biasa ya, bahwa di akhir Ramadan setiap malam ganjil terus gitu ya. Nah itu makanya di Istiqlal itu kemarin malam 27 itu lebih dari 250.000 orang yang itikaf, yakin bahwa malam Lailatul Qadar turunnya tanggal 27 ya. Padahal kemarin sudah turun duluan mungkin gitu ya, karena ada yang menganggap bahwa 27-nya itu kemarinnya gitu ya. Ya enggak juga lah, tapi yang jelas inilah kita beribadah. Kenapa apa namanya malam Lailatul Qadar rahasiakan? Karena orang akan milih gitu, wah nanti malam-malam yang ganjil saja gitu. Padahal tidak semuanya dihitung dari awal ya. Bapak-bapak sekalian, kelihatannya wajahnya dapat Lailatul Qadar semua ini ya, lebih muda 80 tahun ya. Ya jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT, silakan yang mau bertanya, kita belum memasuki kajian ini ya, silakan Pak Haji. Gimana Pak Haji? Tadi Pak Ustaz bilang orang zalim ya bisa diajak, bisa tidak, itu terserah bentuk. Tapi kalau keyakinan saya orang zalim itu pasti diajak, mereka kata aja biarin aja orang ya. Baik, terima kasih Pak Haji. Jadi orang zalim menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala udah pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak taubat. Tapi ada orang yang merasa ini ya dizalimi, memungkinkan itu juga dia berbuat zalim menurut manusia atau menurut Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menurut manusia belum tentu ya kan, belum tentu berbuat zalim ya. Satu contoh misalnya ya, satu contoh yang itu dianggap tidak berbuat zalim ya, misalnya contohnya orang-orang tuh dulu, orang-orang pengikutnya Nabi Lut alaihissalam. Wah, atau Nabi yang dimakan yang dimakan ikan itu siapa? Nabi Yunus. Wah, Yunus berbuat zalim kepada kita itu. Apa buktinya? Yunus lari dari kenyataan. Wah gitu ya, dalam pandangan dalam pandangan manusia ya. Tapi ternyata pandangan beliau, pandangan umatnya Nabi Yunus itu benar kan ya. Makanya langsung dikasih hukuman oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dimakan ikan ya. Tapi di sisi lain ya, di umatnya Nabi Lut alaihissalam, umatnya Nabi Lut mengatakan, Lut itu, Nabi Lut maksudnya, berbuat zalim kepada kita. Masa ya kita senang-senang nggak diizinkan ya, karena mereka itu menikah sesama
jenis. Bagi mereka orang-orang atau pengikut Nabi Lut itu Nabi Lut berbuat zalim, tapi menurut Allah tidak. Ya, itu maksud saya yang tadi saya sampaikan itu. Maka menurut pandangan Nabi Lut alaihissalam yang berbuat zalim siapa? Pengikutnya atau umatnya, maka Allah kasih azab gitu. Makanya kan juga Nabi Yunus saat itu heran, loh azabnya nggak jadi itu turun, padahal Nabi Yunus sudah doa, ya Allah azab ini seluruh pengikutku atau umatku, kan lari. Makanya itu udah lihat di langit itu api keluar dari langit itu ya menuju ke bumi, makanya Nabi Yunus lari itu ya. Tapi ternyata dari kejauhan dilihat itu nggak jadi, apinya naik lagi gitu. Ini ada apa gitu? Oh, semakin takut Nabi siapa? Nabi Yunus alaihissalam, sampai akhirnya lari itu yang Allah abadikan dalam surat tadi apa? Surat Yunus, akhirnya dimakan oleh ikan. Ya, siapa yang berbuat zalim ya lambat laun pasti akan diberikan ya jaza. Ya, jaza itu bisa dua, kebaikan itu juga disebut jaza, ataupun hukuman itu disebut dengan jaza. Ya, dua-duanya tinggal dilihat redaksi sebelumnya atau selanjutnya ya. Jadi sama-sama disebut jaza. Orang yang berbuat zalim nanti akan diazab, bisa dua kali diazabnya, di dunia dan juga di akhirat, gitu maksudnya ya. Tapi ada orang yang berbuat zalim tidak diazab di dunia, tidak terlihat maksudnya oleh mata kita, tapi nanti sekali masuk ke dalam liang lahat diazab ya. Ada orang yang berbuat zalim yang paling tinggi itu apa kira-kira? Perbuatan zalim yang paling tinggi apa kira-kira? Syirik. Itu udah paling tinggi. Dengan Allah abadikan surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Syirik itu adalah kezaliman yang paling tinggi. Nah, syirik. Makanya orang ngatakan, kamu syirik kepadaku sih gitu. Maksudnya apa sih? Bukan syirik itu maksudnya ya. Ya, itu masuk juga syirik, bisa masuk gitu ya. Bisa syirik kecil. Nah, iri gitu ya. Iri. Itu tapi masuk dalam kategori syirik juga, karena syirik itu ada dua. Asyirkul asghar wa syirkul akbar. Amma syirkul asghar ya la yukhaliduhu sahibu finnar. Syirik kecil itu tidak menjadikan orang tersebut kekal di dalam neraka. Adapun syirik besar membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Sama-sama berbuat zalim, tapi ada yang tidak kekal di neraka, ada yang kekal di dalam neraka, yaitu syirik besar itu. Syirik yang tidak bisa diampuni lagi. Yaitu apa? Tingkatan paling tinggi adalah menjadikan Allah itu tandingan. Ya, contoh sekarang ini kan yang paling marah apa? Yang paling marah saat ini Pak Haji, yang digemari oleh anak-anak muda, anak-anak kecil, orang-orang tua, orang fakir miskin juga gemer ini. Namanya apa? Hah? Judi online. Apa? Judi online. Judi online ini amat sangat membahayakan generasi, setiap generasi. PPATK itu sudah membekukan dalam 3 bulan ke belakang, dari Januari, Februari, Maret, itu lebih dari 500 rekening ya udah dibekukan senilai lebih dari 100 triliun ya. Itu judi online itu tahun 2022 sampai 2023, dalam rentang setahun itu judi online meraup keuntungan 517 triliun rupiah ya. Ini dicatat betul itu ya, padahal judi ini diharamkan oleh undang-undang. Indonesia punya itu. Makanya pemerintah saat ini sedang menangani masalah judi online itu. Siapa yang nggak kenal judi online? Anak-anak kita itu diajak main gamenya apa namanya yang terkenal itu ya, game anak-anak itu kan judi juga itu, poin nanti bisa ditukar ya,
bisa ditukar dengan poin atau bisa ditukar dengan yang lain, kan ketagihan anak kita itu. Ya, orang-orang penyebab perceraian tinggi ini dirilis ya oleh Badan Statistik Kementerian, bahwa penyebab paling banyak perceraian keluarga dan pembunuhan keluarga karena motif kurangnya ekonomi. Berapa orang kemarin dalam pekan ini istrinya dimutilasi, dibunuh, ya karena apa? Ternyata masalah ekonomi, masalah judi online itu. Mereka kan berharap setelah aku menang judi gitu ya, maka hidupku akan berubah. Sekarang yang di mana HP-HP itu beli itu apa itu namanya? Enggak, yang ditempel di sini itu omlet atau apa itu? Ya, itu judi juga itu. Itu namanya syirik, percaya kepada selain Allah SWT yang memberikan rizki. Ini sudah, kalau sudah syirik kayak gitu, pasti Allah turun tangan, pasti menurunkan azabnya. Setiap yang melakukan kesyirikan yang sudah tidak bisa ditolerir lagi, maka pasti turun ya kepada manusia itu azab dari Allah SWT. Saya kasih contoh, ada manusia di dunia ini udah sangat keterlaluan, mengaku dirinya Tuhan. Di antaranya Raja Namrud mengaku dirinya apa? Tuhan. Awal langsung azab itu. Ya, kisahnya kisah apa? Al-Fil, ya kan, tentang gajah. Itu raja siapa? Raja Abraha. Raja Namrud juga sama. Itu karena mengaku Tuhan. Bahkan Fir'aun juga sama, mengaku apa? Tuhan. Pasti diselesaikan oleh Allah SWT. Siapapun dari hamba Allah yang syiriknya itu sudah syirik sangat tinggi sekali, mensetarakan, mensejajarkan dirinya dengan Tuhan, ya, dengan Allah SWT, pasti dia akan langsung diazab oleh Allah SWT. Allah nggak boleh disama-samakan dengan manusia, sehingga kita sudah mengenal lama ayat itu, ya, walam yakullahu kufuwan, dalam surat Al-Ikhlas, ya, walam yakullahu kufuwan ahad, tidak ada yang setara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya, dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati ya, ini judi online. Mari kita jaga anak-anak kita, ya, kita dampingi ketika main game online itu, dampingin. Karena banyak sekali judi lah. Kita buka aja sudah ada tawaran. Anda dapat berapa? Berapa itu? 1 juta atau berapa? Anda klik ini dapat 2 juta. Ketika klik terus kita ngikutin kan? Gitu. Itu nanti langsung dimiskinkan. Kan ayat Al-Qur'an juga memerangi judi. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu ridsun min amali syaitani fajtanibuhu, gitu ya. Jadi sesungguhnya khamr, ya, khamr itu apa? Minuman keras. Es gimana es? Es itu minuman keras enggak? Keras itu Pak Haji dimakan itu. Es. Maksudnya khamr ini sesuatu yang memabukkan, bukan minuman keras. Salah kalau disebut minuman keras itu. Ya, ini juga minuman keras ini kalau nggak saya buka dulu ini. Ya, minuman keras ya itu ya. Jadi yang disebut al-khamr di situ adalah sesuatu yang memabukkan. Ya, khamr itu artinya menutupi otak kita yang benar. Ya, yaitu bimakna al-ghamtul al-aql, yaitu menutupi akal sehat. Setiap yang menutupi akal sehat itu disebut apa? Khamr. Maka orang yang mabuk-mabukan itu akal sehatnya hilang. Ya, dia tidak tahu mana istrinya, mana yang bukan istrinya, udah disamakan saja. Ya, pokoknya indah aja melihatnya itu. Kemudian wal azlam, ya, mengundi. Kemudian judi, ya, ridsun min amali syaiton. Ridsun itu tidak ada kata-kata yang paling jorok, paling kotor. Ya, ridsun min amali syaiton itu adalah
perbuatan-perbuatan paling buruk ya, yang didalangi di dalamnya ada fajtanibu, maka jauhilah sejauh-jauhnya. Hati-hati sekali lagi dengan judi online ini. Semua orang terjangkit nih, semuanya sekarang. Setiap yang punya HP diajak untuk tebak-tebakan. Wah, kan dapat seperti pita gitu ya, diklik ya, terus itu ngikutin kita ya sampai akhirnya dibayar. Ini terkena juga adik sepupu saya itu ketipu juga. Awalnya dapat 1 juta ya, udah dapat 3 juta, udah hanya 3 juta, suruh bayar 20 juta. Setelah 20 juta sudah kalah dia, udah sampai sekarang itu ya. Ini baru sekarang tuh gampang sekali orang menipu. Kemarin panti yatim kami ingin ditipu, datang mengatakan datang dari perusahaan ini gitu ya, silakan dilihat di rekening. Udah ada rekeningnya itu ya, dapat 50 juta, dapat 50 juta, ada rekeningnya, rekening atas nama panti kami itu. Ini hati-hati ya, 50 juta. Kalau nggak percaya itu dilihatin tuh, di screenshot gitu. Oh benar, nomor rekeningnya benar, semuanya benar gitu. 50 juta rupiah ya, agar bisa diambil segera administrasinya sebanyak 5 juta. Wah gitu ya, sebanyak 5 juta, kirimlah 5 juta itu ya, karena sudah yakin di rekening ada ya. Pas dicek ternyata nggak ada, itu adalah penipuan ya. Untung panti kami akhirnya komunikasi dengan kami, akhirnya kita sampaikan itu penipuan ya. Kalau memang benar, dia datang secara baik-baik memberikan donasi langsung. Yang kedua, ketua DKM ditelepon, Pak Ketua DKM ya, kami akan kirim karpet. Wah itu karpet ini harganya 100 juta untuk semuanya, 100 juta, tapi ini mohon maaf ada administrasinya. Wah, administrasinya 10%, jadi 10 juta. Ditransferlah sama itu ya, ketua DKM 10 juta itu. Enggak cek dulu gitu ya. Orang mau ngirim karpet gitu kan, dikasih itunya kwitansinya masjid, misalnya masjid mana gitu. Ini terjadi, hilanglah 10 juta ini. Sekarang orang banyak menipu demikian, masuk dalam kategori judi ya. Itu sesuatu yang didapat tidak thayyib, tidak halalan thayyibah. Judi itu masuk harta yang didapat tidak thayyib, tidak halal, maka hati-hati. Terakhir saya ingin sampaikan, orang tua atau siapapun yang makan dari hal-hal yang haram yang diberikan pada diri kita, istri kita, anak kita, maka kata Nabi, fannaru aulabih, maka neraka lebih berhak untuk memakan jasadnya, untuk memakan tubuhnya. Kan yang mengalir itu darah yang haram, maka susah terkadang orang itu atur. Wah itu mungkin mengalir darah yang haram. Mudah-mudahan kita terjauhkan ya sama sekalian dari hal-hal yang haram, sehingga diri kita, keluarga kita gampang untuk menerima kebenaran dan juga menerima ajaran Islam ini dengan baik, dan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas khilafan dan kekurangannya. Insya Allah kita lanjutkan masih bab tentang muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT dalam kitab Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin di 1 bulan yang akan datang. Mudah-mudahan Allah SWT sampaikan usia kita untuk terus mempelajari hadis-hadis dalam kitab ini. Amin ya rabbal alamin. Hadallahu wa iyyakum ajma'in. Mari kita akhiri dengan doa khusus majelis. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.